teman-teman, perkenalkan nama saya Rosminanti. Saya dari kelas 4D D3 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen, yaitu sejarah dan arah perkembangannya. Akuntansi manajemen dimulai pada abad ke-19 dengan fokus pada biaya produksi, kemudian berkembang dengan konsep analisis biaya, anggaran, dan evaluasi kinerja. Di paruh kedua abad ke-20, perhatian beralih ke pengambilan keputusan strategis, pengendalian biaya, dan teknologi informasi. Baru-baru ini, tren mencakup analitika data, kecerdasan buatan, dan isu-isu keberlanjutan. Yang pertama, yaitu sejarah singkat akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan telah ada sejak zaman kuno, tetapi sistematisnya dimulai pada abad ke-15 di Italia dengan munculnya metode pencatatan ganda. Pada abad ke-19, perkembangan industri dan perdagangan mendorong standarisasi praktik akuntansi, dan pada abad ke-20, organisasi seperti Financial Accounting Standard Board di Amerika Serikat dan International Accounting Standard Board secara global memperkuat kerangka kerja akuntansi keuangan. Pada abad ke-21, teknologi informasi memainkan peran besar dalam transformasi akuntansi keuangan, termasuk penggunaan sistem informasi terintegrasi dan pelaporan keuangan elektronik. Yang kedua yaitu sejarah singkat akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dimulai pada abad ke-19 dengan fokus pada biaya produksi dalam industri Amerika Serikat pada abad ke-20. Perkembangan lebih lanjut melibatkan konsep analisis biaya, anggaran, dan evaluasi kinerja. Selama paruh kedua abad ke-20, perhatian beralih ke pengembalian keputusan strategis, pengendalian biaya, dan penggunaan teknologi informasi. Baru-baru ini, tren mencakup penggunaan analitika data, kecerdasan buatan, dan isu-isu keberlanjutan. Yang ketiga, pengaruh teknologi terhadap akuntansi manajemen. Teknologi telah memiliki dampak signifikan pada akuntansi manajemen. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan efisiensi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data. Sistem informasi manajemen memungkinkan penggunaan data yang lebih cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Selain itu, teknologi seperti perangkat lunak, analitika, dan kecerdasan buatan memungkinkan analisis yang lebih mendalam dari data manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Sistem Enterprise Resource Planning juga memainkan peran penting dalam integrasi fungsi bisnis yang berbeda dalam penyediaan visibilitas end-to-end atas proses bisnis. Secara keseluruhan, teknologi telah meningkatkan efektivitas dan responsivitas akuntansi manajemen dalam mendukung tujuan bisnis. Yang keempat yaitu arah perkembangan akuntansi manajemen. Arah perkembangan akuntansi manajemen adalah integrasi yang lebih besar dengan teknologi, fokus pada keberlanjutan integrasi antara akuntansi keuangan dan manajemen, serta peningkatan kompleksitas bisnis global. Sejalan dengan perubahan tersebut, alat dan teknik-teknik akuntansi manajemen juga mengalami evolusi yang sangat cepat. Beberapa penjelasan tentang teknik-teknik dan alat-alat yang telah mengalami dan akan terus berkembang di masa yang akan datang, yaitu yang pertama, Enterprise Resource Planning. Sistem terintegrasi yang mengelola semua aspek operasional dan fungsional suatu perusahaan. Yang kedua, Electronic Data Interchange, pertukaran data elektronik antara perusahaan untuk mempermudah transaksi bisnis. Yang ketiga, Supply Chain Management, manajemen rantai pasokan untuk mengoptimalkan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan. Yang keempat, Theory of Constraint, konsep yang fokus pada identifikasi dan pengelolaan kendala dalam proses produksi untuk meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang kelima, Just in Time, sistem manufaktur yang meminimalkan inventaris dengan menghasilkan produk sesuai permintaan pelanggan. Yang keenam, Computer Integrated Manufacturing, integrasi komputer dalam seluruh proses manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Yang ketujuh, Customer Orientation, fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Yang kedelapan, Target Costing, menetapkan harga jual berdasarkan biaya target untuk memastikan profitabilitas. Yang kesembilan, Activity Based Management, menggunakan informasi biaya aktivitas untuk mengelola operasi bisnis secara efisien. Yang kesepuluh, Time Driven Activity Based Costing, pendekatan ABM yang menggunakan waktu sebagai basis alokasi biaya.
Yang ke-11, Lean Manufacturing, meminimalkan pemborosan dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ke-12, Six Sigma, metode untuk mengurangi visibilitas dalam proses bisnis untuk meningkatkan kualitas. Yang ke-13, Balance Scorecard, alat manajemen strategis yang mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu metodologi campuran, menggabungkan berbagai pendekatan manajemen untuk mencapai hasil yang optimal. Baiklah, ini adalah penjelasan singkat dari saya tentang akuntansi manajemen, sejarah dan arah perkembangannya. Sampai ketemu di minggu depan teman-teman. Thank you very much.